Baik, selamat malam. Nah, di sini kita akan membahas tugas kelompok mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu buat kelompok 4 atau 5 orang per kelompoknya. Dari kelompok kami ada Anggit Ma'ruf, Yuliana Zakiatul Fairoh, Warsin, Trimanto, dan yang terakhir Fathul Latif. Yang kedua, buat esai atau paper mengenai perkembangan industri perangkat lunak di Indonesia dari awal hingga era startup sekarang ini. Baik, bukan hanya manusia dan peradaban saja yang mengalami evaluasi atau perubahan. Ternyata perangkat lunak sekalipun mengalami transisi dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan industri dan teknologi. Perangkat lunak juga mengalami transformasi. Kilas sejarah perkembangan. Selama 3 dekade pertama dari era komputerisasi, yang utama adalah mengembangkan hardware atau perangkat keras komputer yang dapat mengurangi biaya pengolahan dan penyimpanan data. Selama dekade dari tahun 1980-an, elektronik menghasilkan kemampuan komputer yang lebih baik pada tingkat biaya yang lebih rendah. Baik, informasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Anggit Ma'ruf. Benar. Untuk yang masalah sekarang berbeda ya, tantangan utama adalah mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas solusi berbasis komputer. Solusi yang diimplementasikan dengan mempergunakan software. Software merupakan perangkat lunak yang disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Nah, melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Di masa ini, faktor kunci dalam keberhasilan suatu usaha bahkan bergantung pada kualitas dan kemampuan sebuah software untuk mendukung bisnis dan bahkan dapat membedakan satu perusahaan dari perusahaan saingannya. Lantas, bagaimana perkembangan software dari masa ke masa? Bagaimana perkembangan software di era masa kini? Ada beberapa ulasan. Yang pertama adalah era pinonir atau era pertama. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, batch orientation adalah suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. Suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Selanjutnya yang C adalah customer software. Adalah software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Era selanjutnya yang akan dibahas oleh Pak Warsin. Silakan Pak Warsin. Ya, terima kasih, Anggit. Selanjutnya akan meneruskan yang tadi sudah disampaikan, yaitu era pionir atau era pertama, orientasi suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan Era waktu. Pak berarti langsung.
yang kedua ya. Ya, Berarti yang dilanjutkan yang era kedua era kedua. berarti era stabil atau era kedua. Ya, ada multi user, suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. B. Real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data berbagai sumber, mengontrol proses dan menghasilkan output dalam milisecond. C. Itu yaitu database, perkembangan yang pesat dari alat penyimpan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama DBMS atau Database Management System. Produk software, software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat yang luas. Dan untuk yang berikutnya nanti akan dibahas oleh rekan-rekan saya, Pak Latif. Mau dipersilakan, Terima kasih Pak Warsin. Saya Primanto. akan melanjutkan era yang ketiga yaitu era mikro atau era ketiga dibagi menjadi empat era ini. Yang pertama yaitu era distributed system, suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer, daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Lawan dari distributed system adalah centralized system. Yang kedua atau yang B yaitu embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan intelijen dan biasanya ditambahkan yaitu mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya yaitu automobil, robot, peralatan diagnostik, serum darah. Dan yang ketiga atau yang C yaitu low cost hardware. Adalah harga hardware yang semakin rendah. Ini memungkinkan karena munculnya personal komputer. Dan yang D yaitu consumer impact. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. Yang selanjutnya monggo Saudara Latif. Terima kasih kepada teman-teman yang sangat luar biasa. Yang keempat, era modern atau era keempat yaitu ada expert system, suatu penerapan AI atau artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua, ada aplikasi yaitu misalnya mesin robot, komputer catur, dan lain-lain. Paralel arsitektur yaitu arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerjaan paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Itulah perkembangan software dari masa ke masa. Baik, kita kembalikan ke Mbak Yuliana. Monggo. Nah, tadi kita kan udah membahas untuk evolusi
ini ya, teman-teman, evolusi perangkat lunak dari awal. Nah, sekarang kita bahas yang untuk ke era startup, berarti ya selanjutnya kan. Betul. Oke. Jadi untuk perkembangan startup di Indonesia, ini kita membahas secara singkat sejarah perkembangan startup di Indonesia dan beberapa faktor pendukungnya. Jadi pada beberapa tahun terakhir ini, sebagian besar dari kita pasti sering mendengar dan mengucapkan berbagai nama bisnis startup di Indonesia. Berbagai perusahaan startup tersebut mampu mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia melalui berbagai penawaran yang memudahkan. Faktanya, kebanyakan pendiri startup itu merupakan mereka yang berasal dari generasi milenial di bawah usia 40 tahun. Oleh karena itu, model bisnis startup ini banyak diminati oleh para kalangan anak muda di Indonesia. Nah, di era serba digital, saat ini banyak startup mulai bermunculan, tetapi dari sebagian banyak perusahaan atau organisasi yang mengembangkan startup di Indonesia hanya sedikit yang mampu bertahan dan berhasil untuk menghasilkan profit. Nah, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia menikmati pertumbuhan ekosistem bisnis teknologi yang pesat yang didorong oleh semangat dan inovasi para pegiat startup. Tapi bagaimanakah sejarah perkembangan startup di Indonesia dan faktor apa yang menyebabkan perkembangan startup semakin meningkat? Kita akan membahas sejarah singkat perkembangan startup di Indonesia. Selanjutnya, yang akan dibahas oleh Mbak Yuliana untuk sejarah singkat perkembangan startup di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Anit. Berarti secara singkat perkembangan startup di Indonesia. Startup adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan unik yang sesuai dengan target pasar. Awalnya, istilah startup sendiri telah ada sejak akhir tahun 90-an yang kerap dikaitkan dengan perusahaan baru pada bidang teknologi dan informasi. Berawal dari gelombang.com yang populer pada tahun 1998 hingga 2000. Perusahaan.com bermunculan secara massal. Perkembangan internet tentu saja mempengaruhi pola perkembangan startup di Indonesia, di mana masyarakat sekarang semakin gemar melakukan sesuatu secara online. Maka dari itu, semakin banyak perusahaan rintisan yang membuka situs web pribadi untuk bisnis mereka dan kenaikan tajam harga saham dengan adanya E dan com pada nama perusahaan. Perkembangan startup di Indonesia sendiri berjalan bersamaan dengan pertumbuhan internet dari tahun ke tahun. Menurut data startup ranking, Indonesia memiliki lebih dari 2.193 startup dan menduduki posisi kelima terbanyak di dunia. Dan sudah ada beberapa startup buatan anak bangsa yang telah menyandang level unicorn dengan mendapatkan nilai valuasi sebesar 1 miliar. Beberapa startup itu adalah GTO, Bukalapak, JNT Express, dan Traveloka, OVO, Candid, dan yang lainnya. Nah, untuk informasi selanjutnya, biar membahas lebih dalam, akan disampaikan oleh saudari Pak Warsin. Ya, terima kasih Mbak Yulena. Tadi sudah disampaikan, dibahas sampai detail. Nanti dari saya akan menambahi beberapa terkait dengan sejarah. Untuk faktor pendukung perkembangan startup di Indonesia, seperti yang kita ketahui, bahwasanya perkembangan startup
di Indonesia sendiri memiliki perkembangan yang cukup signifikan dan pesat. Hal ini tentunya didukung oleh beberapa faktor. Apa saja faktor pendukung perkembangan startup di Indonesia? Itu ada tiga. Satu yaitu revolusi teknologi jaringan di Indonesia. 3G merupakan lonjakan profesional dan industri teknologi seluler di Indonesia. Salah satu keunggulan 3G pada awal kemunculan adalah memungkinkan para pengguna untuk melakukan video call atau live streaming secara langsung dari ponsel. Hal ini juga eh, membuktikan bahwa jaringan 3G menawarkan akses internet mobil yang jauh lebih cepat dan stabil daripada generasi sebelumnya. Di Indonesia sendiri ini jaringan sudah sampai ke 4G, di mana kecepatan dalam berselancar di internet pun semakin cepat. Pertemuan pertemuan dapat dilakukan tanpa harus tatap muka atau luring. Hal ini merupakan faktor penting. Ada kemajuan startup yang begitu pesat di Indonesia. Hampir seluruh perusahaan sekarang menggunakan e-wallet sebagai proses pembayaran. Semisal kamu membeli suatu produk di minimarket, kamu bisa melakukan pembayaran melalui e-wallet. Jaringan yang kamu gunakan lemot atau bisa tentunya bisa tentunya hal ini akan memperlambat transaksi. Dua, banyak penduduk di Indonesia. Tahu kamu bahwa Indonesia memiliki 2.345 startup pada tahun 2017 lalu. Jumlah penduduk Indonesia tercatat menyentuh angka 264 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, inilah yang menjadi sasaran empuk untuk melakukan berbagai bisnis, termasuk bisnis startup. Hal ini juga membuat berbagai perusahaan startup besar di Indonesia bertransformasi menjadi perusahaan yang besar. Jadi, jika kamu mampu mengetahui kebutuhan masyarakat dan mampu menawarkan solusi terbaik pada mereka, maka usaha startup kamu memungkinkan besar akan sukses. Itulah yang membuat Indonesia menjadi negara kelima yang memiliki startup terbanyak. Tiga, pengguna media sosial yang meningkat. Karena adanya kemajuan jaringan teknologi di Indonesia, maka kemampuan untuk berselancar di media sosial juga semakin meningkat. Di Indonesia juga kemudian memunculkan berbagai layanan berbasis sosial yang dengan cita rasa yang lokal, melalui dari yang terbentuk forum seperti Kaskus dan Indo-Webster sebagai berbasis lokasi seperti Google hingga lebih mirip Facebook seperti IP dan Aku Cinta Sekolah atau ACS. Koprol merupakan salah satu layanan yang cukup sukses waktu itu. Bahkan di momen-momen akuisisi Yahoo berharap Koprol ini sempat menjadi berita besar suatu atau serta merupakan salah satu pencapaian dan titik balik perkembangan startup di Indonesia. Meningkatnya penggunaan internet, khususnya di media sosial, menjadi sarana berbagai startup untuk memperkenalkan produk dan layanan pada masyarakat. Bandingan harus diberikan di media cetak atau televisi. Media sosial mampu menjadikan alternatif saluran promosi yang lebih murah dan mudah digunakan. Dan ini tadi sudah disampaikan tentang
eh, faktor-faktor tadi udah ada 3, nanti selanjutnya yang keempat nanti akan diteruskan ke Pak Latif. Apa dipersilakan untuk meneruskan Pak Latif. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk membacakan faktor yang keempat, yaitu pelayanan startup lebih memuaskan. Tentunya jika kita menggunakan suatu produk, hal yang kita rasakan adalah fungsi dari produk tersebut. Selain fungsi, pelayanan juga sangat dinilai oleh para customer dari kenyataan yang ada. Pelayanan dan produk yang ditawarkan oleh startup banyak yang memuaskan. Apabila bisnis startup yang berfokus pada teknologi, mereka akan melakukan banyak kegiatan dan fitur yang menarik secara online. Hal inilah yang membuat masyarakat menilai bahwa perusahaan startup jauh lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanannya. Sebagai contoh adalah perusahaan Gojek. Ketika terjadinya pandemi COVID-19, di mana suatu orang melakukan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu tidak boleh keluar dari rumah. Sehingga Gojek memberikan pelayanan ekstra seperti pengantaran makanan, pesanan makanan yang harus berjarak 5 meter dari driver yang telah divaksin dan didesinfektan terlebih dahulu. Faktor yang kelima yaitu pengusaha, investor, dan pemerintah saling mendukung. Inilah faktor yang terakhir yang membuat bisnis startup berkembang pesat di Indonesia. Karena para investor dan pemerintah selalu saling dukung. Dengan adanya kerjasama dan dukungan seperti ini, menjadikan energi yang positif bagi pertumbuhan startup. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampanye Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang pernah digelar oleh pemerintah. Pada berbagai kota pun, para komunitas startup selalu gencar dalam menyelenggarakan diskusi untuk mencari SEO startup yang baru. Kondisi ini sudah sangat sesuai dengan keinginan pemerintah pusat untuk mendeklarasikan Indonesia sebagai the digital energy of Asia. Maka dari itu, banyak investor, bahkan dari perusahaan besar di dunia, ada yang turut serta mendanai startup berkelas tanah air. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya yaitu Saudara Mas Latif, monggo. Terima kasih kepada Bapak Trimanto, luar biasa. Selanjutnya yaitu ada fakta yang menunjukkan perkembangan startup di Indonesia. Perkembangan startup di Indonesia setiap tahunnya memang selalu menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Berikut fakta perkembangan startup di Indonesia. Yang pertama, merger Gojek dan Tokopedia. Dua perusahaan besar yang kontribusi total pasca kolaborasinya mencapai 1,9% sampai 2,1% dari PDB nasional. Yang kedua, muncul unicorn baru pada tahun 2021, yakni ada online pajak.
Terus yang ketiga, ada 8 bisnis startup Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes Asia 100 to Watch, yaitu ada Bobo Box, Piau Bakery, Dekoruma, Evercost, Autoclicks, Populix, dan lain-lain. Yang keempat, ada sektornya beragam dan beberapa memiliki potensi tinggi untuk lebih berkembang, seperti sektor fintech, healthtech, edutech, logistik, e-commerce, new retail, hingga agritech. Nah, itulah sejarah dan beberapa faktor perkembangan startup di Indonesia. Untuk membuat sebuah bisnis memang bukan hal yang mudah. Banyak keringat dan tenaga yang dikeluarkan, serta pengorbanan yang besar. Jadi, jika kita ingin membuat startup baru, ada beberapa yang harus kita lakukan sebagai founder. Hal yang utama adalah memiliki karyawan yang mumpuni. Begitu, teman-teman. Silakan kita kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas presentasinya dan kerjasamanya. Semoga tadi apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk orang lain. Cukup sekian dari kami dan salam juang dan salam semangat. Baiklah, terima kasih teman-teman semuanya atas kerjasamanya, atas pembahasan diskusi materi pada malam hari ini. Bisa kita akhiri ya. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti kita tinggal upload di